kembali di video pembelajaran Bootcamp Networking volume 7. Jadi di video ini saya akan membahas salah satu materi paling seru gitu di dunia switching, yaitu Spanning Tree Protocol. Oh ya, kebetulan tugas ini itu dari Bootcamp Networking volume 7 yang diadakan oleh PT Jarvis Integrasi Solusi. Oke, sebelum masuk ke materi, kenalin, nama saya Ferdiansa sebagai mahasiswa Teknik Informatika di STT Terpadu Nurul Fikri. Untuk sekarang masih di semester OTW 5. Nah, di video ini saya bakal menjelaskan apa yang ada di materi STP ini. Jadi buat kalian yang emang belum tahu caranya switch itu apa namanya, berkomunikasi atau mikir gitu ya, menentukan jalur mana yang aktif dan jalur mana yang harus diblokir. Nah, karena di tugasnya itu kita disuruh buat tiga topologi ya, tiga topologi, satu topologi maksudnya, tapi ada tiga switch, jadi nanti membentuk segitiga. Nah, karena ada tiga switch itu kan pasti kalau misalnya kirim pesan atau apa, pasti itu bakal bisa ngelooping ya, jaringannya bisa ngelooping kalau misalnya kita nggak konfigurasi STP ini. Nah, untuk meminimalisir atau mencegah looping itu kita menggunakan STP, Spanning Tree Protocol ini. Nah, ini ada outline materialnya, kegunaan STP, topologi STP, mungkin ada beberapa aja yang dibahas. Oke, sebelum masuk nih ke topologinya, nah di sini ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab ya, di pause dulu video ini dan nanti dijawab di kolom komentar. Ada dua pertanyaan. Oke, ini biar bisa melanjutkan materi selanjutnya ya, karena ini agak sedikit maksudnya ini pernah dibahas sebelumnya gitu, di video. Oke, sebelum kita masuk ke topologi, ini kita perlu tahu nih apa itu STP atau kenapa perlu STP gitu, apa sih kegunaannya. Jadi di dunia nyatanya gitu ya, jaringan itu idealnya punya link cadangan atau redundant link antar switch. Jadi tujuannya supaya satu kabel putus masih ada jalur lain. Tapi masalahnya link ini tuh kalau dibiarin gitu aja bakal bikin looping. Nah, makanya link cadangan antar switch dalam implementasi. Jadi bakal ada yang cadangan, bakal ada yang jalur utama gitu. Dan di poin kedua, uh, link redundant menyebabkan looping. Frame data bakal muter-muter terus gitu, muter-muter di layer 2 nya, karena kan switch kan yang dikenalkan emang sampai layer 2 ya, dimana cuman tahu MAC addressnya. Dan efeknya bisa broadcast storm ya disebutnya, atau MAC address flapping kalau yang tadi di sini disebutkan. Nah, disinilah STP kayak berperan gitu secara default untuk memastikan jaringan layer 2 tetap stabil dengan mencegah loop, mengelola link redundant, dan menjaga komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu jalur. Tapi secara defaultnya di poin keempat ini, STP ini emang udah aktif ya di Cisco gitu, di switch Cisco. Jadi kita tinggal memahami aja gimana sih cara kerja STP, dan bisa ada bagian-bagian STP tuh yang perlu kita tahu. Nah, ini yang tadi apa itu looping ya. Looping itu kayak frame itu berputar-putar terus di jaringan layer 2, terus bisa menyebabkan broadcast storm atau MAC address flapping gitu. Jadi pesannya nggak bakal keterima nih, misalnya dari PC 1 ke PC 0 ingin berkomunikasi, tapi nggak bakal bisa karena dia ngelooping aja di antara switch ke switch aja, jadi dia nggak tahu harus kemana gitu, karena kan masih main di layer 2 ya. Itu tapi karena di STP produk switch produk Cisco itu udah, switch ini udah ada lah konfigurasi STP-nya. Nah, ini mungkin ada STP 2 switch, ini mungkin dibahas di video ini ya, kurang lebih sama kayak tadi. Apalagi di sini kan kebuka lah, ada dua port masing-masing switch yang kebuka antar komunikasi switchnya. Ini kan pasti bingung ya antara PC2 ke PC1 ini bakalan diterimanya lewat mana gitu portnya, apakah dia muter-muter terus atau nanti diterima gitu. Nah, ini sebenarnya yang bakal kita demoin ya di switch STP 3 switch topologi itu. Di sini nanti ada switch yang saling terhubung membentuk segitiga, jadi biar makin jelas gitu, kita fokusnya ke switch dulu aja, nanti mana jalur jalan yang diblokir dan yang enggak gitu. Nah, ini ada teori kayak menentukan blocking port, root bridge, root port, di ID bridge-nya, default priority-nya, itu akan dijelaskan. Sebelum itu mungkin kita pahami dulu ya, tadi ada banyak lah istilah penting yang wajib kalian ngerti gitu.
mulai dari root bridge. Jadi root bridge ini tuh ibaratnya kayak rajanya di jaringan gitu, STP. Jadi dia namanya juga root ya, dia ada paling atas lah ibaratnya. Root bridge ini ditentukan berdasarkan bridge ID. Jadi bridge ID yang paling terkecil atau dan MAC address terkecil gitu. Jadi kan kalian tahu kan MAC address juga umumnya menggunakan hexadesimal ya, emang menggunakan hexadesimal tuh. Jadi bisa dilihat tuh ukuran MAC address paling kecil, bridge ID. Kalau bridge ID ini seperti ini nih, 3276 misalnya default priority-nya, default priority. Jadi itu defaultnya. Jadi di semua Cisco sama MAC address switch dengan priority paling kecil bakal jadi root bridge. Kalau priority-nya sama semua, nah itu baru dibandinginnya lewat MAC address. Jadi priority dulu baru ke MAC address. Jadi pastikan MAC address semuanya unik ya, ada yang besar ada yang kecil. Nah kalau misalnya udah ditemuin barulah root bridge ini ditemukan, semua portnya otomatis jadi destinate port. Jadi dia yang menghubungkan ke port-port, misalnya switch 3 ini root bridge karena dia lebih kecil dari kedua ini, dan otomatis dia jadi destinate port, jadi tujuan portnya gitu. Nah lanjut ke root port. Nah ini root port ini uh, punyanya switch ya, yang bukan root bridge gitu. Jadi root port adalah interface tercepat menuju ke root bridge. Jadi tiap switch non root bakal milih satu port yang paling dekat atau yang paling murah ongkosnya ke root bridge, dan itu jadi root portnya. Root port ini juga pasti nge-forward gitu, jadi nggak akan diblok, jadi akan meneruskan gitu. Kalau misalnya di switch ini ada root portnya, dia bakal lewat sini gitu, jalur utamanya ibaratnya. Jadi nanti bakal ada interface miliknya RB, root bridge, interface tercepat menuju root bridge. Nah itu indikasi root port ya. Dan root port pastinya up gitu, tidak mungkin down. Nah kalau dilihat di sini kan nggak kelihatan ya, ini ada upnya yang mana, jadi nanti bakal dijelasin di topologi yang udah disiapkan. Nah yang ketiga ini ada yang harus diperhatiin juga, ini ya destinate port nih, kayak belum tahu nih. Kayak kalau misalnya tadi root bridge itu raja, root port itu jalan utama, nah destinate port ini tuh kayak port di suatu segmen yang punya jalur terbaik itu menuju root bridge, dan seterusnya forwarding, dan statusnya kayak forwarding. Nah ini destinate port tuh pastinya up dan tidak mungkin down juga. Nah beda halnya sama ke poin selanjutnya nih, kayak alternate port. Alternate ini ya udah jalur alternatif aja gitu. Kalau misal jalur utama itu dibuka ya dia mati posisinya, tapi kalau misalnya jalur utamanya mati, dia bakal ngebuka gitu. Nah itu alternate port, biasanya juga disebut blocking port. Nah ini kita langsung praktik aja. Sini udah disiapkan sih, ada 3 buah switch, dan udah udah dituliskan juga nih MAC address-nya, terus siapa jadi root bridge-nya, destination portnya kemana. Nah ini root port, jalur utama. Jadi ada root port, ada alternate port ya. Nah kalau misalnya alternate port tuh seperti ini nih kondisinya. Jadi kondisi ke FA02 ke bawah sini ke switch 4 ini bakalan ditutup gitu. Jadi dia pakai root port ini. Jadi semisal switch 4 mau komunikasi, ya dia lewat sini, lewat root port, destination port, KRB, destination port, baru ke root port. Nah gitu. Gimana sih caranya biar tahu MAC address? Mungkin teman-teman bingung cari MAC address itu ada di mana. Sebenarnya bisa di perintah spanning tree juga ya. So spanning tree. Nah ini ada MAC addressnya di root ID-nya. Karena kan ini FA01 ya, ini FA01 yang bawah sini. Nah, ini MAC address jalurnya. Dan kalau MAC address perangkatnya itu teman-teman bisa cek di sini sih. Cari komunikasi ya, coba kita testing deh. Karena sebenarnya dari spanning tree ini, STP ini maksudnya udah ada bawaan gitu dari Cisco-nya langsung. Ini kita coba ya. Nah ini kalau di sini udah diinisiasi ini. Ini ada root bridge. Kenapa dia bisa jadi root bridge? Karena MAC address-nya kalau bisa dilihat nih 0001 itu kan lebih kecil ya dibanding 000C sama 0005. Karena C kan itu berarti
karena ini menggunakan hexa. Hexa itu berarti 12 ya. Nah iya, 12 atau 13. Nah itu, ini ada 5, berarti kan lebih kecilnya ke switch 3 ya. Ini kita coba buat kirim pesan dari switch 4 ke switch 2 deh. Kita coba nih. Ini functional port. Kalau misalnya kita coba ada PC kali ya, karena ini functional port sih sebutannya. Coba kita cobanya ada PC di sini, ada PC di sini. Ini harus config IP-nya berarti. Buat IP-nya sama aja ya. End device-nya. Ini sambung. Simulasi, mode simulasi. Kita coba ya ke PC 3 ke PC 2 deh. Ini kita mulai. Oh ya, sebelumnya kita edit filter dulu aja biar nggak banyak request yang masuk. Itu ada di ICMP aja deh, karena itu yang paling penting ya. Ntar kita cancel aja, hapus, edit. Kita ngambil jalur mana? Nah dia ngambil jalur sini, karena sebenarnya ya jalur ini tuh diblokir gitu, jadi akan ngurus yang sini. Coba kalau misalnya kita tes ya dari PC 4 ke PC 3, nah ini dia bakal balikin lagi. Kalau bisa dilihat nih detailnya, kalau lihat detailnya dia itu pastinya dari PC. Nah ini dari PC berapa nih, 3 ya. Dari PC 3 itu nyari MAC address dulu nih, MAC addressnya si perangkat, lewatin gitu. Ini kayaknya editnya editor. Coba kita coba sekali lagi nih, PC 4, dari PC 4 ke PC 3. Kita mulai. Dia bakal ngelewatin jalur alternatif port gak sih? Apa dia ngelewatin jalur root portnya nih? Root port dari switch ini kan ke sini harusnya ke Ethernet 1. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, bisa kita show spanning tree lagi aja ke semua switchnya. Dilihat nih yang paling kecil MAC addressnya, yang paling ID-nya yang paling kecil yang mana. Udah ketentuan ya. Di sini dilihat ada alternatif, dan ini kebuka ya FA03, dimana semuanya jadi destination kan, pasti jadi penghubung lah. Nah seperti itu. Ini tuh kalau dilihat udah jelas ya, di FA02 sebagai alternate nih role-nya. Kalau misalnya teman lihat sini ada role alternate. FA1 itu rootnya, ini FA1 ke sini bakal ke root bridge juga larinya. Bakal ke root bridge, dan FA03 ini ke destination port, ke end device ya. Nah itu kalau kita lihat di switch 4, switch 4 tuh yang ini ya, switch 4 yang ini ya, sama perintahnya kita buat slash spanning tree juga. Nah kelihatan di sini dimana destination portnya dua-duanya bakalan jadi ke atas, ini ke FA01 jadi
destination, ke bawah juga destination, ke atas juga destination. Jadi ini bukan root port sebenarnya, salah. Semuanya jadi DP semua, destination port. Ini bener kok, ini DR root port harus Swiss 3 deh. Nah iya Swiss 3 berarti nih, Swiss 3 yang ini tadi ngebukanya. Swiss 3 itu semuanya jadi destination port karena dia root bridge nya teman-teman. Jadi dia jalur utamanya juga. Oh ini root port, root bridge. Nah ini kalau dicatat nih root bridge nya berapa, destination portnya berapa, root portnya berapa, alternate portnya berapa. Jadi kalau dijawab ya seperti ini. Ini ada RB nya, ini destination portnya, root portnya, alternative port, root port juga, destination port, dan ke semua end device itu pasti jadi destination port. Itu juga udah sempat diverifikasi. Jadi yang perlu diperhatiin itu ada root ID ya tadi ya. Ini root ID nya. Kalau dilihat dari sini nih root ID nih, dia udah ngaku nih this bridge is the root gitu. Kalau dilihat yang sisi lain pasti uh, bukan bukan gak ada, tapi dia nggak ngaku root bridge nih. Di bawah address tuh ada tulisan this bridge is the root karena MAC addressnya kecil ya. Coba kita lihat switch yang satu lagi. Nah ini dia perbandingannya. Ini ada switch 3, 2 sama 4. 2 ini yang atas, 3, 4. Nah switch 2 ini udah bener tadi itu dia alternate yang port berapanya. Dan ini teman-teman perbandingannya. Dan udah benar semuanya harusnya kalau kita klasifikasi ini ya. Dan yang default root ID ya. Nah ini bridge ID maksudnya. Itu 3278 tapi ditambahin sys ID-nya jadi satu, jadi 3279. Ini juga jadi 3279. Sebenarnya kita bisa mainin di priority-nya juga nih kalau config. Namun kan ini defaultnya saja. Udah dibawa STP gitu sama Cisco. Nah itu mungkin ya cara gimana STP itu nentuin blocking port, uh, dan juga root bridge, root port, alternate port, descent port, dan juga gimana caranya dia otomatis uh, blocking ya tadi ya. Jadi mungkin cukup sekian dari video yang saya paparin. Sekali lagi saya Ferdiansa dari mengucapkan terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi Jarvis Bootcamp Networking berikutnya.